Di antara faedahnya itu ialah apabila dipakai untuk pijat misalnya atau dipakai pada area tertentu, ini secara jangka panjang akan memperpanjang usia produktif sebagai istri. Manfaat lainnya berarti kehidupan suami istrinya meremaja, artinya istri terhadap suami dan sebaliknya suami kepada istri. Ketika dia dijadikan sebagai campuran utama, bukan cuma sekedar penambah aroma, campuran utama untuk pijat ya. Maaf ini karena nanti dikiranya, berarti asal Yasmin beli di pinggir jalan, sintetis artifisial lah. Nanti masalahnya nggak jadi meremaja. Betul, malah rumah sakit. Ada perusahaan minyak wangi di Saudi yang punya produk-produk, mohon maaf, itu untuk penggunaan sehari-hari. Sekali lagi mohon maaf, itu di area paling intimnya perempuan gitu. Karena sekarang ini kan banyak kerancuan ya antara Miss Toharah dengan Miss Litoharah. Miss Toharah itu nggak ada hubungan dengan agama. Yang perintah agama adalah Miss Litoharah. Nah, Miss Toharah sendiri itu bukan dari kita. Cuma sekarang ini muncul macam-macam. Ini perlu kita bahas khusus nih, Ustaz. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk ittiba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam secara khusus dalam berwewangi, yaitu menggunakan yang tips ya, tobi'i, asli, dan thayyib. Artinya tobi'i saja sekedar alami, ini natural perfume itu bukan tidak otomatis dapat disebut sebagai tip. Masya Allah. Ustaz, ini akhir-akhir ini kan Ustaz Fadhil Anzim ini kan banyak mencampur bahan minyak wangi dari dari Yasmin ya, melati. Melati. Ya. Ini yang Yasmin Sambak ataupun yang Yasmin Grandula apa itu? Ada Jasminum Sambak yang di sini seringkali dijadikan campuran teh. Ada Jasminum glandiforum. Yang kemudian orang menyebutnya sebagai melati keraton. Tetapi jangan bayangkan melati keraton yang ada di refill 1 mili 3.000 itu 2.000 tidak ya. Ini yang alami ya. Tobi'i, asli dan thayyib. Nah, kenapa? Kok dalam tanda kutip seperti apa ya? Bukan terobsesi Ustaz ya. Kok pengen banget memanfaatkan melati alami itu kenapa nih Ustaz? Karena dari berbagai penelusuran saya, apa yang saya pelajari, Jasmin, wabil khusus Jasminum Sambak, sebenarnya dua-duanya ya, Jasminum Sambak maupun Jasminum glandiforum itu memiliki faedah yang sangat banyak bagi istri kita. Nah, sebenarnya manfaatnya bukan istri kita, buat suami juga gitu. Di antara faedahnya itu ialah apabila dipakai untuk pijat misalnya atau dipakai pada area tertentu, ini secara jangka panjang akan memperpanjang usia produktif sebagai istri. Artinya yang katakanlah kalau dia nggak pakai itu kemungkinan menopause-nya di usia entah 50, 54, 55. Tapi kalau rajin menggunakan jasmin itu pada wilayah tertentu khususnya di pinggang gitu ya dan beberapa tempat lain, maka ini akan bermanfaat untuk menjadikan kemungkinan besar menopause-nya akan mundur itu by teori begitu. Artinya kalau menopause-nya mundur itu kan salah satu manfaat saja. Manfaat lainnya berarti kehidupan suami istrinya meremaja, artinya istri terhadap suami dan sebaliknya suami kepada istri. Walaupun sempat ada juga yang melontarkan ketika saya bilang ada beberapa yang tanya, saya sedang mencari formulasi. Ada dua hal yang ingin saya lakukan, dan ini masih pada tahap belajar ya, belum nggak tergesa-gesa menjual, gitu. Nggak. Dan sampai sekarang nggak terpikir untuk ke sana, bahwa pada akhirnya misalnya harus menjual untuk menyediakan produk itu lain lagi. Nah, pertama ketika dia dijadikan sebagai campuran utama, bukan cuma sekedar penambah aroma, campuran utama untuk pijat ya. Campuran utama untuk pijat. Iya.
Artinya sebenarnya ini dominan. Kita perlu campuran yang lain karena untuk memudahkan pijat saja sebenarnya. Nah, bahan-bahannya pun harus baik kalau begitu. Pijat itu artinya pijat sekujur badan? Bukan, terutama di sini. Si pinggang gitu ya? Pinggang, agak ke bawah, kemudian daerah sini, ini. Nah, berarti kan yang bisa pijat hanya suaminya. Iya. Nah, cuma itu yang kemudian menimbulkan reaksi skeptis. Itu bener nanti pijat dengan tuntas. Nah, harusnya ya tetap ya. Iya. Itu sisi lain. Ini ungkapan sebagian orang dengan saja. bahan utama adalah yasmin. Yasmin yang alami tadi. Ya. Nah, saya ini mohon maaf ini karena nanti dikiranya, berarti asal yasmin beli di pinggir jalan, sintetis artifisial lah. Nanti masalahnya nggak jadi merem aja. Betul. Malah rumah sakit. Nah, iya. Harus dipastikan bahwa itulah tobi'i, asli dan toyib. Sehingga kita memang perlu memastikan bahannya dari mana, kemudian bahan campuran lainnya apa. Saya sedang mencari-cari, menggali lagi informasi campur dengan apa lagi, agar ini menghasilkan bau yang lebih elegan gitu. Kalau misalnya untuk wajah ini melati juga bisa dipakai dalam jumlah nggak banyak, dicampurkan misalnya dengan argana. Minyak argan itu ya? Ya, atau itu nanti kasih mawar lebih banyak sedikit ya. Artinya argan, lebih banyak. Melati, mawar. Nah, ini akan sangat baik. Tapi kalau misalnya dipakai malam hari, habis dipijat-pijat dengan lembut gitu nanti biar bisa tidur enak ya, campur dengan lavender. Ya. Tapi ini sisi lain. Nah, yang saya kemudian juga tertarik itu ialah ketika terjadi pandemi. Dulu ada perusahaan minyak wangi di Saudi yang punya produk-produk, mohon maaf, itu untuk penggunaan sehari-hari, sekali lagi mohon maaf, itu di area paling intimnya perempuan. Tapi bukan di area yang ke dalam, di area permukaan. Ya sifatnya mengharumkan, jadi pakai setiap hari. Tapi kalau yang bahan yang dipakai itu memang agak, mohon maaf, agak ke dalam pun nggak masalah. Karena ini harus bahan alami ya, ini harus diingat ya. Dan ternyata selama pandemi habis bis. Allah. Saya pernah punya satu, waktu itu saya dapat, malah saat itu istri saya pun belum sampai tahu gitu. Saya kira nanti masih akan banyak yang jual. Lalu waktu itu ada jamaah umroh, saya waktu tahun 2024 seingat saya, Syawal seingat saya, bersama Jejak Imani, ada jamaah yang pengen cari di mana nggak dapat. Saya kasihkan ke beliau, kebetulan suami istri, tapi setelah itu saya cari nggak ketemu sampai sekarang. Nah kalau itu memang bahan-bahannya Masya Allah, bahannya misik gitu ya, miskul ghazal, seperti ini kan miskul ghazal. Nah, misik yang alami ya. Misik alami. Miskul ghazal. Ya. Nah, kalau miskul ghazal. Berarti misli toharoh itu ya? Iya. Nah, misli toharoh. Bukan mistoharoh kan? Sangat berbeda. Insya Allah nanti kita akan bahas bahwa mistoharoh itu sangat berbeda dengan misli toharoh. Nah, yang menarik dari sini ialah ini kan minyak penuh kebaikan. Sehingga patut difikirkan untuk mencarikan alternatif, bebauan, sesuatu yang kalau dipakai di situ bermanfaat, bukan cuma mengharumkan, melainkan memberi manfaat yang sangat kaya, walaupun bukan dari misik. Tentu saja dengan demikian dia tidak dapat disebut sebagai misli toharoh. Gitu. Karena sekarang ini kan banyak kerancuan ya antara mistoharoh dengan misli toharoh. Mistoharoh itu nggak ada hubungan dengan agama. Yang perintah agama adalah misli toharoh. Nah, mistoharoh sendiri itu bukan dari kita. Cuma sekarang ini muncul macam-macam. Ini perlu kita bahas khusus nih Ustaz, insya Allah, tentang insya Allah. Misik toharoh bukan dari agama. Kalau yang dari agama itu mislit toharoh. Ada li-nya ya. Ya. Nah, kalau sekarang kan muncul macam-macam. Dan orang menganggap bahwa ini bagian dari sunnah untuk bersuci di tempat sensitifnya istri kita gitu ya. Yang bahannya ada yang dari magnolia, dari tuberose, dari macam-macam. Meskipun bahannya itu alami, tidak serta-merta cocok baik di tempat-tempat
sensitif. Betul. Ustaz, ya. Misalnya melatih sepanjang saya pelajari. Nah, ini saya masih perlu terus mempelajari. Iya. Karena ini kan nggak boleh asal-asalan. Iya, iya. Di area seperti itu nggak boleh asal-asalan. Yang nggak di situ aja kita nggak boleh asal-asalan. Iya. Misalnya, Yasmin itu sepanjang saya pelajari boleh dipakai maksimum 25%. Maksimal dari campuran dari 100% Iya. persentasenya ya. Nah, 25% ini apakah berlaku untuk seluruh jasmin? Ini kan saya masih perlu melakukan penelusuran. Seandainya ini berlaku untuk seluruh jasmin, maka kan saya perlu memikirkan 75%-nya apa? 75% itu adalah 75% yang tidak mengubah persentase. Maksudnya begini, ini 25%. Tapi kalau ditambahkan ini menjadikan pengaruhnya lebih kuat sehingga melebihi 25%. Kan nggak boleh berarti. Contohnya begini, mawar Thaif itu Masya Allah bagus. Tapi mawar Thaif yang kualitasnya terbaik, harganya Rp11.500 satu tula, kurang lebih 52 juta itu ya. Nah, itu kalau dipakai langsung di situ tanpa ada pengencer atau tanpa ada bahan campuran lain, nggak boleh. Bukan karena itu nggak thayyib, tetapi karena memang konsentrasinya terlalu kuat. Selain bahwa ada batas maksimum yang tepat. Nah, ini yang harus kita pikirkan dengan baik, dengan matang, sehingga ketika seorang perempuan atau seorang suami pinginnya tiap hari istrinya pakai itu, ya jangka panjang membawa kebaikan. Tadi salah satunya meremajakan, menjadikan masa produktif perempuan, menjadikan masa produktif istri kita sebagai kawan kita, sebagai kaitannya kan dengan mitra beribadah. Iya, khusus itu ya akan lebih lama gitu. Jangan sampai karena itu memburu asiknya sesaat, harum dan lain-lain, ternyata habis itu malah mengalami berbagai masalah medis gitu. Masya Allah. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Niat baik harus diiringi dengan cara yang benar sesuai tuntunan Allah Rasulnya, dan tentu saja Islam ini mengajarkan kita untuk mempelajari ilmunya dengan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Insya Allah berikutnya kita akan bahas mistohara bukan dari agama. Masya Allah. Yang dari agama misli tohara. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.